keluar dari jempolnya itu air segar. Ketika seorang anak kecil menyandang yatim piatu, udahlah ayahnya wafat, kemudian disusul ibunya, kemudian orang dicintainya, kakeknya nanti. Syekh saudara, dibelahnya, dibeleknya dada Nabi. Nabi dari kecil, dari bayi udah adil. Ke semuanya, ke setan juga bakalan sayang deh. Masih kecil begini, udah begini tuh. Iya. Ya Allah. Kewahayan itu kendaraan siapa? Itu curian siapa? Iya. Kok lebih cepat dari kita? Tadinya paling lambat kata Yamaha. Halimah sambil tergesa-gesa kan cepat begitu. Gembira itu keledai. Ngomong, ini kendaraan aneh yang tadi kata. Sampai hilang itu suara. Allah. Sampailah Siti Halimah dan suaminya paling pertama di Kampung Bani Sa'ad. Di daerah yang dingin itu. Di daerah yang dingin, di pegunungan itu. Sampai ditaruh Rasulullah SAW di kamarnya. Itu ketika masuk Rasulullah ke Kampung Bani Sa'ad, bukan hanya rumahnya yang terang benderang. Kampungnya juga terang benderang. Dengan berkah apa? Masuknya badan Nabi Muhammad SAW ke kampung tersebut. Ya, ada qasidah. Kullu baitin anta sakinuhu. Laisa muhtajin ila suruji. Ajib. Yang artinya Ustaz, kullu baitin anta sakinuhu. Setiap tempat adalah tempat-tempatnya. Setiap rumah yang engkau, setiap rumahnya yang engkau tinggali, wahai Rasulullah, enggak butuh yang apa yang namanya lampu ini. Ila sakinuhu. Gak butuh apa yang namanya lampu dengan Nabi. Akhirnya ditaruh Nabi di kamarnya. Niatnya apa? Halimah ingin menambah makanan dia yang dia konsumsi. Untuk apa? Biar air susunya keluar. Kan dia ingin menyusui Nabi. Akhirnya masuk ke kandang kambing, dibuka, kambing-kambing udah gemuk. Susunya udah ada. Ajib. Ketika masuk kandang unta, kawannya juga ada gemuk. Berkah siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan juga tadinya Siti Halimah tuh, Mohon maaf nih. Enggak susah untuk keluar air susu, air ASI. Iya. Susah untuk keluar air ASI. Ketika Nabi disuguhkan di bagian kiri, Nabi menolak. Ini. Nabi dari kecil, dari bayi udah adil. Karena itu udah bagian anaknya, yaitu siapa? Saudara Nabi. Saimah. Akan tapi ketika disuguhi di kanan, Nabi menerimanya. Karena di bagian kiri sudah jatahnya Saimah. Allahumma sholli wa sallim barik. Ajib. Gitu. Nah, berapa tahun di Bani Sa'ad? Disusukan 2 tahun, terus dikembalikan lagi, terus 2 tahun balik lagi, 2 tahun lagi, semuanya 4 tahun. Takriban 4 tahun. Apa kejadian yang dahsyat ketika terjadi di tempat Bani Sa'ad? Pastinya syak sodar, dibelahnya dada Nabi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Yang kita tahu malaikat tercipta dari nur. Mereka bisa meniru seperti wujud manusia. Ya, yang turun ketika itu malaikat Jibril dan Mikail. Gimana kisah itu? Nah, itu ceritanya ketika Nabi sedang keluar main dengan anak-anaknya, Saimah dan teman-temannya itu, anaknya Halimatus Sa'diyah. Ketika lagi main gitu, tahu-tahu ada 2 orang mendatangi Nabi. Gede besar katanya. Berbaju putih bercahaya. Bercahaya deh. Yang lihat pertama manusia. Katanya yang lihat yang pertama itu adalah anak-anak itu. Nah, Rasulullah akhirnya kabur semua deh. Iya. Nabi doang enggak. Akhirnya Rasulullah direbahin di tanah oleh malaikat Jibril, dibelek dadanya dengan tangannya sendiri. Dikeluarkan itu, diambil hatinya, dikeluarkan, diambil sebagian qit'ah, sebagian kecil daripada hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dikembalikan kembali itu hati, diusap lagi oleh malaikat Jibril, kembali seperti semula, tidak ada bekasnya sama sekali, nggak ada bekas. Dan itu kata Nabi, aku menyaksikan semuanya. Nabi sadar. Ajib. Karena nanti di kisah Nabi menceritakan itu kepada ibu siswanya Halimatus Sa'diyah. Iya. Akhirnya ketika Nabi sudah dibelek dadanya, udah kembali normal, Nabi larilah ke rumahnya melihat kejadian aneh seperti itu, dan Halimah pun mencari bersama suaminya. Nah, sebentar, sebelum sejauh itu, kenapa hatinya Rasulullah bagian kebaikan sudah diambil? Itu plotisnya, nanti saya cerita. Oke, nice. Oke, ngerti plotis kok sekarang ya. Ngeri bah. Lanjut. Nah, ketika Halimatus Sa'diyah mencari-cari Nabi, khawatirkan ini anak orang masalahnya nih. Ya dititipin kan nih. Tanggung jawab nih. Tanggung jawab dong. Akhirnya kata salah satu anak Halimah, "Wahai Ummah, wahai ibuku, itu Muhammad ada yang datengin 2 orang."
Terus ada yang ngebelah dadanya, akhirnya dicari. Fani khawatir, ketemulah, ketika ketemu gitu seperti kejadian seperti di film-film satu. Gimana tuh? Nabi langsung memeluk Halimah dan Halimah memeluk Nabi Muhammad SAW. Itu betapa mulianya Halimah tuh ketika memeluk Nabi. Ya kan seperti ibunya sendiri. Akhirnya, wahai kenapa engkau wahai anakku, wahai gulam? Tadi ada 2 orang kata menceritakan, mengambil membelek dadaku dan mengembalikannya kembali. Rasulullah nangis ya? Nangis ya. Nangis. Maka ada cerita salah satu kitab buku menceritakan Rasulullah nangis. Nangisnya gimana? Maka Allahu a'lam bishawab. Seperti apa? Nangis ini enggak? Nangis terharu mungkin karena ibunya tuh perhatian sama dia, ibu susuannya dia. Dan apa ya? Bukan karena takut ya. Bukan karena takut. Bukan karena takut. Ajib. Terus. Nah, itu kata Nabi, bukan kata Nabi, kata para ulama, kenapa sebagian kecil hati Nabi diambil tuh oleh malaikat? Karena mengambil sisi daripada rahmat untuk kasih sayang untuk setan. Hah, maksudnya? Karena kan yang kita tahu banyak buku-buku yang juga menceritakan diambil yang kita dengar pernah apa? Hati Nabi diambil karena apa? Dicuci biar sisa yang kotor itu diambil. Enggak, Nabi enggak ada yang kotor, semuanya bersih hatinya. Ajib. Akan tetapi kan seperti yang dikatakan difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad untuk rahmat kasih sayang seluruh alam semesta. Yang kita tahu alam semesta ini ada manusia, ada jin, ada setan. Nah, sebagian hati Nabi diambil itu untuk rahmatnya setan, kasih sayangnya, biar Nabi nggak ada ruang untuk sayang ataupun rahmat kepada setan itu diambil. Karena kalau itu nggak diambil, Nabi bakalan ke semuanya, ke setan juga bakalan sayang deh, rahmat maksudnya gitu. Ngerahmatin setan juga. Ajib. Itu. Terus Rasulullah SAW ketika setelah kejadian itu, apakah Rasulullah SAW dikembalikan kepada Ibu Pasti dong, panik. Walaupun dengan berat hati Siti Halimatus Sa'diyah untuk mengembalikan ke ibunya karena udah merasa cocok. Udah nyaman ya. Iya, udah nyambung nih. Karena ekonomi mereka kembali normal. Dan tambahin dikit, Halimatus Sa'diyah tidak pernah merasakan tidur dalam keadaan kenyang melainkan setelah menyusui Nabi Muhammad SAW. Begitulah keberkahannya Rasulullah SAW. Beradaan Rasulullah di keluarga Bani Sa'ad, khususnya di keluarga Halimatus Sa'diyah. Jadi dengan keberadaan Nabi di situ, yang tadinya ekonominya anjlok jadi bagus. Lapar jadi yang tadi lapar jadi kenyang. Keluarga menjadi tambah harmonis. Masalah menjadi hilang. Dengan apa? Dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW di rumahnya, tengah-tengah rumahnya Halimatu Sa'diyah. Jadi ini pelajaran penting buat kita. Apa tuh? Jadi kalau yang mau ekonominya bagus, terpulihkan, semua masalah hilang, keluarga menjadi harmonis, bawalah Rasulullah SAW ke rumah. Ya akhir kalam. Bukan dengan jasadnya, dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bawa sunnah Nabi ke rumah. Hadirkan dalam hatimu, dalam keadaanmu itu ada Rasulullah SAW. Sebagaimana ketika tahiyat, ketika kita tasyahud tuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Sebelum tasyahud, tahiyat dalam salat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka. Maka Nabi hadir depan kita. Maka hadirkan Nabi dalam kehidupan kita, bukan cuma secara lisan doang. Assalamu alayka, Rasulullah ada di depan kita. Maka bawa pulang Rasulullah dengan cara memperbanyak salawat. Hidupkan sunnahnya Rasulullah. Sebagaimana yang Allah berikan kemuliaan kepada Halimatus Sa'diyah, enggak mustahil untuk diberikan kepada kita. Dengan keberadaan Nabi di tengah-tengah rumah mereka, juga bawa Nabi ke tengah-tengah rumah kita. Allah. Tapi dengan bukan jasadnya, karena jasad Nabi sudah di Madinah. Dengan sunnah-sunnahnya. Ajib. Siapa yang mau ekonomi lancar? Semua orang masalah hilang. Semua keluarga menjadi harmonis. Bawa sunnah-sunnah Nabi ke rumah. Dengan salawat juga, Masya Allah. Terus Ustaz Fugri, setelah Rasulullah SAW dibawa pulang oleh Halimatus Sa'diyah, apa? Kan ada kejadian tuh di jalan tuh. Halimatus Sa'diyah bertemu dengan tahu nggak yang ketemu dengan kaum Yahudi kalau nggak salah tuh. Nih lupa itu. Jadi itu ada satu kisah bahwa Rasulullah Halimatus Sa'diyah itu mau ke rumah Rasulullah, bukan ke rumah ibundanya Siti Aminah itu bukan hanya pengen menceritakan kejadian pembelahan dada itu. Iya. Tapi juga menceritakan bahwa di jalan ada orang menghalangi Halimatus Sa'diyah bahwa ente mau kemana? Jegat.
itu anak siapa? Tolong anak itu sama kami aja, kami rawat dia, kami kasih harta dia. Nanti mau kasih apa, mau minta apa, dia kasih dia. Itu Halimatus Sa'diyah langsung panik lari bawa Rasulullah SAW karena takut Rasul diambil. Karena Halimatus Sa'diyah merasakan apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW dari kecilnya aja sudah merasakan hal-hal yang beda keberkahannya daripada orang-orang lain. Akhirnya dikembalikan deh ke ibunya. Dikembalikan ke ibunya terus. Walaupun dengan berat hati kan. Oh, sedih tuh. Sedih, pastinya sedih. Akhirnya berjalan kurang lebih 1 tahun. Nabi Muhammad ketika umur 5 tahun berjalan, ketika nyampe umur 6 tahun. 6 tahun. Diajaklah Nabi untuk ziarah ke rumah paman yang dari ibu. Di mana? Di Madinah. Pada kala itu di Yathrib, sebelum namanya menjadi Madinah. Iya. Dulu nama kota Madinah ialah Yathrib. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Namanya Yathrib. Di situ itu kota tempat asal ibunya lahir di situ. Diajak ke sana Rasulullah, ditemani juga oleh Ummu Aiman, pembantunya Ummu Aiman, pembantunya ibunya Nabi Siti Aminah. Diajak main untuk diperkenalkan kepada paman-pamannya. Ya, ini loh. Ini kemodakan. Terus sepulangnya dari kota Yathrib ataupun Madinah ke Mekah, sampai di kota Abwa, namanya kota Abwa. Di situ ibunda Nabi Muhammad SAW sakit berat, yang mana sampai membawa dia kepada kematian. Itu Nabi resmi jadi yatim piatu. Kok berat. Akhirnya dia setelah itu diasuh oleh Abdul Muttalib, kakeknya dulu. Itu kesedihan yang mendalam. Ini pada usia 6 tahun sungguh-sungguh sangat berat ketika seorang anak kecil menyandang yatim piatu. Udahlah ayahnya wafat, kemudian disusul ibunya. Kemudian orang dicintainya. Kakeknya nanti. Itu kita bahas ntar. Ya kan? Dengan kakeknya. Kan setelah Ibunda Siti Aminah wafat, dimakamkan di Abwa. Langsung di Abwa. Berarti nggak dibawa ke kota Mekah atau Madinah atau Yathrib? Langsung di situ. Di Abwa. Wah, hasil itu Rasulullah SAW perjalanan terakhir dengan ibundanya. Dengan ibundanya. Begitu sedih Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Diasuh kakeknya itu sampai umur 8 tahun, berarti hidup dengan kakeknya berlangsung hanya 2 tahun. 2 tahun. Yang pastinya Nabi paling disayang ketika hidup dengan kakeknya di antara anak-anak yang lain, di antara cucu-cucu yang lain. Karena Nabi yang paling menonjol di antara yang lain. Yang beda lah. Yang paling beda. Yang paling mandiri. Wafatlah Sayyidina Abdul Muttalib, digantikan dengan pamannya. Diambil alih itu hak asuh oleh pamannya Abu Thalib. Ya kan? Ajib. Nah, itu kan dari kegiatannya Rasulullah dari usia segitu kan. Rasulullah apa tuh kegiatannya? Apakah udah mulai dagang udah ya? Nah, karena Nabi peka kan, ngelihat juga keluarganya ekonomi juga lagi anjlok, akhirnya Nabi mandiri untuk mengambil kerja sampingan. Side job. Iya, yaitu mengembala kambing. Ada disebutin di kitab sirah, kitab sejarah, itu nggak seberapa kecil pada saat ininya upahnya. Tapi pergerakannya itu. Ya. Karena kita kan katanya para nabi itu adatnya mereka itu mengembala kambing sejak mudanya. Karena apa? Karena mereka dari kecil udah kalau kita ngembala kambing kita harus sabar satu-satu masukin. Di Tarim juga begitu tuh. Yes. Sehingga kita dari kecil udah sabar bagaimana untuk menghadapi umat kemudian harinya. Ajib. Ya, pelajaran dari kecil. Dan orang yang mengembala kambing rata-rata hatinya harus lembut. Ya nggak bisa kasar. Makanya kebanyakan kalau di sana perempuan nih. Perempuan. Di mana di sono nih? Di Tarim. Oh iya di Tarim Hadramawt. Iya kan? Iya. Ya Hadramawt perempuan. Ketutup semua lagi sana. Ketutup semua. Hitam semua padahal topi lagi panas-panasan. Topi gitu doang tuh. Semua itu tutup hitam semuanya. Jadi enggak mencegah mereka untuk buka aurat ya. Meskipun panas. Wah, Ustaz Fukri. Rasulullah SAW wafat ayahanda Abdullah, disusul ibunda Siti Aminah, disusul kakeknya Abdul Muttalib. Ini di usia masih kecil ini kan gak gampang ini. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa kepahitan yang Rasulullah SAW rasakan itu adalah pendidikan untuk Rasulullah SAW untuk bisa kuat ke depannya. Kuat ke depannya pasti. Ya kan? Ya, pasti. Dan Rasulullah SAW dari kecil tidak bisa baca kan? Gak bisa baca, ummi gak bisa baca, gak bisa nulis. Artinya ummi gak bisa baca, gak bisa nulis. Buta huruf dan gak bisa nulis. Alam yajid yatiman fa'awa. Dan itu kan
wajadaka dhalan fahada. Fahada. Ketika dijadikan Rasulullah anak yatim, dan disitulah Allah menuntun Rasulullah SAW sendiri. Yes. Ya kan? Allah yang langsung turun tangan. Allah langsung turun tangan. Begitu dahsyatnya Rasulullah SAW, dibantu langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi kehidupan ini, harus apa, ini harus apa. Ajib. Jadi emang kita kudu harus berbangga punya Rasulullah SAW. Nah, saat Fukri, Nabi Muhammad SAW pernah punya teman kecil nggak? Pasti dong. Syaimah tadi ya. Syaimah, anak Halimah. Anak Halimah Sadia. Yeah. Abu Salamah. Abu Salamah, anak Thuwaibah Anak Thuwaibah. Terus siapa lagi? Pokoknya anak-anak Abu Talib yang lain. Abu Talib ya. Yang ketika itu sudah lahir. Ajib. Selain Abu Talib, selain Ali bin Abi Thalib. Ane pernah dengar bahwa Abu Lahab pernah Sayyidina Abbas mimpi Abu Lahab dalam mimpi itu. Bukan Sayyidina Abbas kalau nggak salah. Siapa tuh? Abdullah bin Abbas, anaknya. Abdullah bin Abbas. Berarti jatuhnya anak sepupu. Oh iya. Sepupunya Nabi. Iya. Nabi. Kalau Abbas pamannya. Pamannya ya. Ini sepupunya Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas. Kan kalau kita ambil waktu jarak ke depan tuh kan Abu Lahab wafat, mati. Iya. Nah, ketika mati, sekian tahun ke depan tuh. Iya, ke depan lagi. Ketika mati, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mimpi ketemu pamannya Abu Lahab. Ketika di mimpi. Nah, ini ada hadis yang sahih Muslim. Di Sahih Muslim ada disebutkan ketika mimpi itu Abdullah bin Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, apa yang Allah perbuat kepadamu?" Kata Abu Lahab, "Aku disiksa di api neraka." Kata Abu Lahab. Akan tetapi ada waktu rehat untukku khusus di setiap hari Senin. Allah memberikan aku keringanan sehingga keluar dari ibham jempolku ini air segar. Dalam neraka. Yang kita tahu di dalam neraka itu yang namanya air minum di api neraka, ketika kita minum malah makin nambah dahaga. Bukan ngilangin dahaga. Dalam surah Al-Waqiah jelasin tuh. Air di neraka itu isinya nanah, timah panas. Air mani dari orang-orang berzina. Nauzubillah. Semoga kita jangan tidak neraka. Amin. Ya kan? Yang kita tahu air itu akan, tetapi Allah beri keringanan kepada Abu Lahab di hari Senin, keluar dari jempolnya itu air segar, dia minum. Sallallahu alaihi wasallam. Tanya, berkat apa? Kata Abu Lahab. Karena aku waktu itu senang dengan kelahiran keponakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada yang penyair membuat syair, "Idza kana hadzal kafir ja'a dhammahu bitabat yadahu fil jahihi mukhallada yukhaffa ata'anahu yaumul itsnain daiman yukhaffafu anhu adzab fama dhannuka bi abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masrura wa mata muwahhida." Kata penyair itu, "Idza kana hadzal kafir," jika saja ini orang kafir, siapa? Abu Lahab. Ja'a dzamahu, sudah turun kepada dia itu stempel jelek, stempel buruk dari Allah, bitabat syada, bahwasanya dia itu akan celaka, dia itu akan binasa. Fil jahimi mukhallada, di api neraka selama-lamanya. Mukhallada, khulud. Ata'anahu yaumul itsnain daiman, akan tetapi di setiap hari Senin datang kepada dia keringanan dari Allah. Yukhaffafu anhu, keringanan Allah daripada azab. Setiap hari Senin. Karena apa? Karena dia senang waktu itu, saking senangnya dia, bangganya dia, keponakannya lahir dalam keadaan laki-laki. Di garis bawahi, Abu Lahab ketika Nabi lahir bukan senang karena Nabi itu seorang nabi. Tapi senangnya dia, gembiranya dia karena senangnya paman dengan ponakan. Senangnya itu anaknya lahir laki-laki. Andai saja Abu Lahab tahu pada waktu itu ini bayi calon nabi, ataupun akan tahu Abu Lahab pada waktu itu Nabi lahir, dia akan menjadi nabi yang mengajak orang-orang Quraisy untuk menyembah kepada Allah. Pada waktu itu pas langsung dibunuh otomatis. Ya kan? Itu kebahagiaan seorang paman kepada keponakan yang belum tahu itu siapa. Hanya bahagia kepada Nabi, hanya sebatas saudara, ponakan. Ya. Dapat keringanan di nerakanya Allah. Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin minum dari air dari jempol ya. Air putih itu. Dilanjutin Ustaz, "Fama dhannuka bi abdil ladzi," dan bagaimana pendapatmu dengan seorang hamba, seorang manusia, tula umri, sepanjang umurnya itu dia bahagia dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatmu?
Kalau yang itu orang kafir, senangnya juga bukan senang karena lahirnya itu seorang bayi Nabi, akan tetapi keponakannya. Bagaimana pendapatmu dengan seorang mukmin? Dia dari lahir udah jadi umat Nabi dan hidupnya juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan membawa akidah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz? Itu arti kemuliaan sekali. Arti kalau misalnya Abu Lahab saja yang kufar dapat kenikmatan begitu, bagaimana kita umatnya Rasulullah SAW? Kita merayakan. Yang merayakan Maulid Rasulullah SAW, hari lahirnya Rasulullah SAW, tentu kita mendapatkan kenikmatan yang sangat ajib. Amin. Bahkan dalam riwayat Nabiullah Allahumma shalli ala Muhammad, umatnya Nabiullah Musa pengen dipanjangkan umurnya, pengen jadi umatnya Rasulullah SAW. Nabi Musa sendiri pengen. Nabi Musa sendiri pengen jadi umatnya Rasulullah. Minta sama Allah ngerengek. Iya. Jadikan aku umat Nabi Muhammad. Jadikan aku umat Nabi Muhammad. Nah, iya benar. Jadikan aku umat Nabi Muhammad. Bahkan ada nabi-nabi yang lain minta dipanjangkan umur sampai akhir zaman untuk pengen menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Beruntung kita, Ustaz. Beruntung kita sekali ya Ustaz Fikri. Ustaz Fikri, waktu Nabi kecil mainnya apa aja sih? Kalau kita kan zaman sekarang kelereng nih. Kalau enggak, kalau zaman sekarang enggak dong. Itu zaman dulu kelereng. Kalau sekarang itu kan apa sih? Ini sekarang na'udzubillah, anak zaman sekarang TikTok. Na'udzubillah deh. Get. Masih kecil begini, udah begini masih kecil. Iya. Ya Allah, na'udzubillah. Nah, Rasulullah SAW masih kecil main apa? Apa mainan Nabi waktu kecil ya? Apa Rasulullah? Yang Ani pernah dengar dulu waktu bayinya nggak sengaja dia nunjuk tangannya waktu masih masa balita itu, ngarah tangan ke kanan itu bulan ngikut ke kanan. Tangan ke kiri itu bulan ikut ke kiri. Itu termasuk mainannya enggak? Mainannya bulan. Enggak tahu ya. Itu kan di luar nalar. Di luar nalar kita tuh ya. Maksudnya seperti anak-anak kecil yang lain apa mainannya itu? Iya. Allahu a'lam. Lari-larian pasti itu lari-larian. Kalau Rasulullah SAW ketika sudah dewasa yang Anda tahu adalah Rasulullah SAW olahraga permainannya paling senangnya yang kebiasaannya adalah silaturahmi, berjalan ketemu orang. Gulat. Hah? Nabi gulat. Bergulat tuh. Kesenangan ya, tapi setelah remaja dan dewasa. Kalau masih kecilnya apa ya? Allahu a'lam, kita masih kecil nggak tahu. Iya. Nah ada nggak pada zaman Rasulullah SAW itu ada madrasah nggak zaman Nabi? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabi sendiri pun itu madrasah sudah. Allahumma sholli wa sallim. Nubuwah. Semuanya keluaran Nabi, jebolan Nabi Muhammad itu para sahabat. Keluar daripada keluaran madrasahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil pun sudah menunjukkan akhlaknya, Masya Allah. Akhlak. Al-Amin dijuluki waktu masih mudanya. Orang yang terpercaya. Nabi paling dipercaya walaupun belum diangkat menjadi nabi. Nabi dipercaya oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menitipkan barang-barangnya ke semua Nabi. Amanah. Al-Amin. Masya Allah. Jadi emang Rasulullah SAW dari kecilnya sudah menyebarkan ilmu-ilmu kepada Rasulullah bilhal. Lewat perilakunya. Nah, Rasulullah pernah nggak zaman dulu nangis? Ya itu. Paling zaman itu doang ya, yang ketika di black dadanya. Iya, ketika langsung bertemu ibu susunya tuh. Iya, Halimah Sa'diyah. Selain itu aneh nggak tahu. Nggak pernah lagi, bahkan ketika Abdul Muthalib, ya Rasulullah nangis sekedarnya aja. Iya. Itu nangis ya sekedarnya aja. Oh, Masya Allah. Kan soalnya masih anak kecil polos, Zat. Iya. Ada anak kecil ketika ada umur 6 tahun gitu, ibunya meninggal dia nangis. Iya, kan? Kadang-kadang nggak tahu, paling ibunya tidur. Iya, benar. Iya, benar. Iya, anak kecil nggak tahu, benar. Walhasil pokoknya dari Bispak kali ini yang paling terpenting adalah apa? Kalau pengen, ini tadi kata Ustaz Fikri, kalau pengen ekonomi pulih, kalau pengen rumah tangga awet adem ayem, harmonis, masalah hilang, maka perbanyak bersalat dan hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ingat nih buat suami istri yang kalian misalnya berantem nih, insya Allah kalau misalnya istri ngamuk-ngamuk, kamu nih jam segini, insya Allah salawatan deh. Hilang tuh marah istri, apalagi pakai hadroh. Tolal badaru. Hilang tuh marah, kata laki kok gila gitu. Betul. Ya, kadang ada nih di daerah deh, gue nggak bilang daerahnya mana deh. Ada daerah ini si istri, gowi, artinya tukang ngomel. Iya. Si suami mendem aja, bikin ini salah, itu salah. Istri marah terus, kamu dengar? Dia bilang apa? Salah tulah. Gak pernah bener kata dia. Gak pernah bener. Salah tulah. Lidah orang Asia ya, salah soalnya jadi sin. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Walhasil, mari kita bawa Rasulullah SAW pulang ke rumah kita. Bawa. Inilah adalah tariqah, ya akhir tariqah.
bawa pulang ke rumah Rasulullah, bawa akhlaknya Rasulullah, bawa cinta mahabbah Rasulullah SAW dalam hati kita. Dan mudah-mudahan kalau kita ridha, kalau Allah ridha kepada kita, semoga seluruh umatnya Rasulullah SAW semuanya di mana saja, karena minal masyiqil ardi ila magharibiha, itu setiap tempat mereka semuanya di hatinya subur cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Amin. Dan saya mau ngasih ini, gue mau ngasih ini apa namanya? Asupan lagi bahwa apa? Kalau kau pengen ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak bersalawat. Hadirkan di rumahmu Rasulullah SAW, hadirkan di hatimu Rasulullah SAW. Wah, kemudian apa? Kalau pengen mimpi Rasulullah SAW, paling cepat adalah cara yang apa? Dengan khidmat, berdakwah. Teruskan dakwahnya Rasulullah SAW. Allahumma shalli alaihi. Kalau misalnya nggak bisa berdakwah, maka bantu orang yang berdakwah, menyebarkan dakwahnya Rasulullah SAW yang di hati lillah filah billah untuk Rasulullah SAW. Oh, kemudian kalau nggak bisa juga, ya semampunya bantu mereka untuk berdakwah di jalan Rasulullah SAW, di jalan Allah SWT, yang mereka semuanya mengejar ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah SAW. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, apa sih artinya maksudnya itu menghadirkan Rasulullah dalam hidup kita? Naam. Maksudnya itu menghadirkan Rasulullah. Ketika kita setiap keadaan kita lakukan segala sesuatu. Mengingat Rasulullah bagaimana ketika Rasulullah pakai sendal itu, kita menghadirkan Rasulullah bagaimana Rasulullah pakai sendal. Masuk pintu kaki kanan. Kaki kanan bagaimana Rasulullah. Itu diingat, Ustaz. Itu diingat. Kita hadir, oh Rasulullah lakuin ini, kenapa aku lakuin ini? Karena Rasulullah lakuin ini. Kenapa aku pakai baju misalnya tangan kanan duluan? Karena Rasulullah begini. Kenapa aku minum 3 kali pakai tangan kanan? Karena Rasulullah begini. Hadirkan Rasulullah SAW setiap waktu masuk pintu rumah. Assalamualaikum pakai kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya masuk. Kalau bisa lupa pun ulang, mundur kaki ya. Allah. Ulang lagi, misalnya kita masuk rumah kaki kiri, mundur lagi, ulang kaki kanan. Rasulullah begini. Itulah tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma shalli wa sallim. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti cinta kepadaku, barang siapa cinta kepadaku maka dia di surga bersamaku, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Mungkin ada yang nanya lagi? Cukup? Oke. Jazakumullah khair Ustaz Fikri. Wa iyyakum. Sama-sama. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi asar di yaumil akhir nanti. Kita sendiri tentunya. Naam. Kami berdakwah bukan untuk kalian sebenarnya, untuk kami sendiri sebenarnya. Kami ingat diri kami sendiri ya. Kalau misalnya itu kalian teringat ya alhamdulillah. Tapi ini adalah sebagai tunjuk bukti di hadapan Allah dan Rasulullah SAW bahwa kami menyiarkan, membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Dan nanti kita mudah-mudahan Ustaz Fikri, Habib Qudsi dan para guru-guru lainnya, nanti kita ini sekarang kita ngumpul di dunia, mudah-mudahan kita ngumpul di akhirat bersama Rasulullah SAW. Kita hilang rasanya indahnya surganya Allah kalau Rasulullah SAW nggak ada di sana. Nggak ada indah-indahnya. Nggak ada indahnya. Kenapa? Walaupun ada bidadari segala macam. Nggak ada indahnya. Keindahan itu ada melainkan karena apa? Karena ada Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Fikri. Semoga hajat engkau Allah kabulin, Allah angkat derajat, Allah kabulkan hajat. Sama-sama. Selamat dunia wal akhirat. Amin. Kemudian insyaallah dan semoga kita semua terus Allah beri taufik hidayat. Jangan lupa kalian like, share, comment, dan subscribe. Kalau misalnya pengen nanya, komen di bawah ini. Insyaallah kita akan terus selama bulan Rabiul Awal kita akan tayang membahas Rabiul Awal, membahas Maulid Rasulullah SAW. Sekali lagi makasih banyak. Aku Alfi Alfandi. Saya Muhammad Fikri. Jazakumullah khair. Bispak. Bicara seputar akhlak. Baik bersawah. Dirangkul bukan dipukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun baik bersawah. Dirangkul bukan dipukul.